Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Rofiatunisa dari Prodi PPKN semester 2. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang definisi ICT, yang kedua perkembangan teknologi saat ini, dan yang ketiga mengapa kita harus belajar ICT. Nah, langsung saja ya teman-teman. Teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disingkat TIK berasal dari bahasa Inggris yaitu Information and Communication Technology atau disingkat ICT. Adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. ICT mencakup dua aspek yaitu informasi teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Nah, teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengolahan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian luas, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan proses manipulasi, pengolahan, pemindahan informasi antar media. Istilah ICT muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer baik dari perangkat keras maupun perangkat lunak. Teknologi sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu zaman Romawi kuno. Perkembangan teknologi berkembang secara drastis dan terus berevolusi hingga sekarang yang semakin canggih dan mendunia. Perkembangan teknologi semakin maju. Dahulu yang handphone hanya digunakan untuk telepon dan SMS untuk sekedar memberi kabar. Sekarang handphone tidak hanya bisa untuk telepon dan SMS, akan tetapi sekarang bisa menjadi sebuah komputer mini yang canggih, bisa menjadi televisi juga dengan adanya smartphone saat ini. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia dengan pengaruh teknologi yang cukup besar, yang sebagian konsumen teknologinya adalah negara lain. Agar Indonesia menjadi salah satu negara maju dan tidak menjadi negara berkembang lagi, maka tingkat perkembangan teknologi di Indonesia harus ditingkatkan lagi daripada yang sebelumnya. Saat ini teknologi menjadi peran utama bagi masyarakat dengan tujuan membangun bangsa. Internet misalnya, di internet terdapat berbagai macam-macam pengetahuan yang luas dan jelas, semuanya ada di dalam internet. Akan tetapi di Indonesia sekarang ini internet masih belum tahu penggunaan internet yang sebenarnya. Di Indonesia misalnya, beberapa dari pengguna internet hanya menggunakannya hanya untuk gaul-gaulan atau ngeksis melalui internet supaya dipuji seperti canggih gitu. Hal itu dikarenakan situs jejaring sosial yang semakin diminati masyarakat Indonesia, baik anak-anak maupun dewasa. Internet mempunyai dampak positif, yaitu antara lain informasi dan pengetahuan yang tidak terbatas bagi para pelajar, untuk bisnis bagi para wirausahawan, sekaligus sebagai hiburan bagi mereka yang stres karena pekerjaan, tugas yang menumpuk, misalnya bermain game online, sebagai sarana komunikasi yang efisien, sebagai keperluan darurat dan lain-lain. Di samping dampak positif yang saya jelaskan tadi, internet juga ada dampak negatifnya bagi masyarakat Indonesia. Contohnya, menjadi semua orang ketergantungan terhadap internet, menjadikan seseorang menjadi malas untuk berpikir. Selain itu, adanya situs-situs dewasa yang belum ada tindakan dari pemerintah untuk memblokir situs tersebut. Dan ada lagi dampak lain, yaitu cybercrime yang
yaitu kejahatan yang terjadi di dunia maya. Akan tetapi itu sesuai pemakaian Anda masing-masing dan digunakan untuk positif atau negatifnya. Agar semua itu tidak terjadi, maka dampak negatif bagi anak-anak harus selalu mendapat pengawasan dari orang tua saat online dan juga menggunakan jejaring internet sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, mengapa sih kita harus belajar ICT? Karena ICT itu banyak manfaatnya. Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran, ICT itu banyak manfaatnya ya teman-teman. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran. Yang ketiga, membantu memvisualisasikan ide-ide abstrak. Keempat, mempermudah pemahaman materi yang sedang dipelajari. Yang kelima, menampilkan materi pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga kita tidak bosan dengan kuliah online karena wabah corona ini. Dan yang keenam, memungkinkan terjadinya interaksi antara pembelajar dengan materi yang sedang dipelajari. Semakin mudah dengan adanya akses internet. Jika memperhatikan manfaat dari penggunaan ICT ini, tentunya penggunaan ICT dalam pembelajaran maupun lingkungan sekolah tidak dapat dihindari. Sekolah harus senantiasa berupaya untuk memenuhi kebutuhan terhadap fasilitas ICT ini. Tapi kebanyakan sekolah-sekolah saat ini sudah difasilitasi ICT ya teman-teman. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.